yang mempengaruhi kubur sebab daripada internal hati dan rasa apa saja. Yang pertama adalah ikhlasul fi jami'il a'mal, ikhlas dalam semua amal. Hadirin, pokoknya amal apapun semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, selesai. Orang, hadirin, kalau sudah beramal hanya karena Allah, fokus kepada amalia diri, dia mohon maaf gak terlalu kepo dengan amalan orang lain, Pak, ya kan? Ini sekarang kita ini kan mohon maaf kadang terpengaruh juga oleh perilaku orang lain, sehingga amalia kita yang tadinya ikhlas hanya karena Allah terpengaruh sehingga kita malah sibuk ngurusin orang lain. Contoh begini, Pak, kita ini mau ke masjid nih, Pak, ya kan? Ditanya, Pak, Anda mau ke masjid karena apa? Karena Allah. Mau sholat jamaah karena Allah. Mau sholat itikaf di masjid karena Allah, ya kan? Sampai di masjid ini ujiannya macam-macam, Pak. Karena kalau kita betul-betul fokus hanya karena Allah, otomatis kita akan fokus terhadap amaliyah kita, bacaan Al-Quran kita, zikir kita, sholat kita, pokoknya fokus di kita, Pak. Karena kesini kita karena Allah, tapi tetap akan diuji. Kemarin yang kita dalam kitab Minhajul Abidin itu, Pak, ya, baik itu ujian yang berkaitan dengan setan maupun ujian yang berkaitan dengan ad-dunya wa ma fiha, atau kaitannya dengan makhluk. Kan ujian hambatan dalam ibadah itu kan ada 4 itu, Pak, masih ingat ya kan? Dunia beserta kesibukannya, makhluk, kemudian iblis, kemudian nafsu, kan itu, Pak, ya. Oke, kita diuji dengan sibuk dunia, enggak lancar kita. Makhluk kadang, Pak, begitu sampai di masjid orang lain membuat sesuatu yang membuat kita harus fokus ke dia, akhirnya kita kepo, akhirnya kita hanya sibuk membicarakan dia, lupa dengan amaliyah yang kita rancang dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para imam, yang kami hormati Ketua Pengurus DKM Al-Uswah beserta kepengurusannya, yang kami banggakan Bapak Ibu semua, abang, adik yang alhamdulillah istiqomah hadir dalam majelis taklim, majelis sholat subuh, dan tentunya majelis-majelis ibadah lainnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat, rahmat, hidayah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Atas nikmat-nikmat tersebut mari kita memuji kepadanya dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salam dan salawat mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang hal yang berkaitan dengan nazak atau sakaratil maut. Yang pertama, hadirin, adalah bahwa siapapun di antara diri kita, bahwa sakaratil maut kita pasti akan mengalaminya. Kita akan terus menuju satu tempat di mana kita jumpa dengan hari yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dipanggilnya. Artinya hadirin bahwa
hal ini tidak perlu sekali kita khawatirkan, tidak perlu kita takutkan, karena takut, khawatir atau apa saja perkara itu pasti akan terjadi. Sekarang tinggal kita mempersiapkannya. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah, karena naza ini adalah puncak kunci apakah seseorang itu hidup di dunia sukses atau gagal, maka hadirin kita betul-betul harus mewaspadai dan mempersiapkannya dengan baik. Nah, apa saja yang berkaitan dengan nazak persiapan kita hadirin, tentunya adalah iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai rusak pada saat nanti nazak, dan amalus sholikah yang istiqomah kita kerjakan. Karena hadirin, meskipun nazak itu sebagai sebuah hal yang masih misteri, karena Rasulullah SAW sendiri bersabda, seseorang yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ahli neraka, maka meskipun dia mengamalkan ahli surga, tidak sejengkal pun kecuali nanti pada saat kematiannya dia akan mengamalkan ahli neraka. Begitu juga kebalikannya, jika seseorang itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebagai ahli surga, meskipun dia mengamalkan ahli neraka, tidak jarak sejengkal pun kecuali mendekati matinya nanti dia akan mengamalkan ahli surga. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menandakan bahwa siapapun diri kita jangan pernah merasa aman dengan amaliyah yang sudah kita perbuat. Cuman pertanyaannya lagi adalah, yang sudah beramal baik saja jangan pernah merasa aman, apalagi yang naudzubillahi min dzalik masih sibuk dengan amal kemaksiatan. Yang pertama. Yang kedua hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa ini pada ghalibnya. Ghalibnya itu pada umumnya. Pada umumnya itu tidak pasti. Al-adatu muhakamah saja. Adat kebiasaan itu kadang bisa dijadikan sebagai sebuah hukum. Ini adat kebiasaan saja hadirin, bahwasanya biasanya itu seseorang meninggal sesuai dengan amaliyah yang istiqomah dia kerjakan. Biasanya seperti ini. Orang yang ahli ke masjid biasanya meninggalnya ya lingkungan sekitar masjid, ada kaitannya dengan masjid. Ada yang meninggal ketika sholat berjamaah, ada yang meninggal ketika mau ke masjid, ada yang meninggal sepulang dari masjid, ada yang meninggal belum ganti baju dari masjid, ya kan? Pokoknya kurang lebih ya seperti itulah. Hadirin, ada orang yang lagi sholat sujud tiba-tiba meninggal. Ini yang sering kita tengok di konten-konten itu kan. Ini beruntung sekali Pak, alhamdulillah. Tapi ada juga yang lagi majelis taklim, duduk di majelis taklim, kalau Allah menghendaki meninggal bisa jadi. Dikira tidur ternyata meninggal gitu kan, ya bisa jadi. Ini nggak menakut-nakuti, tidak ya kan itu kan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kebalikannya, yang ahli maksiat biasa berbuat kemaksiatan ya biasanya meninggalnya kurang lebih hal yang berkaitan dengan kemaksiatan. Ahli zina ya meninggalnya sedang berzina. Ahli karaoke ya meninggalnya lagi karaoke gitu loh Pak. Walaupun karaoke sendiri itu tidak mutlak harus dalam kategori haram kan gitu Pak ya. Masih perlu pembahasan panjang gitu. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kita tidak boleh kemudian menjustifikasi apabila ada orang yang kemudian meninggal di tempat maksiat, kemudian kita mengatakan, loh dia kan ahli masjid tapi kok meninggalkan di tempat maksiat, jangan-jangan dia dulu ahli maksiat. Nggak boleh juga Pak, karena kembali kepada hadis yang awal tadi, kalaulah memang Allah Subhanahu wa taala jadikan ahli surga, meskipun dia mengamalkan ahli neraka, pada detik saat dekat kematiannya dia akan mengamalkan ahli surga. Kebalikannya,
Orang yang diciptakan oleh Allah ahli neraka, walaupun dia mengamalkan ahli surga, pada detik kematiannya dia akan mengamalkan ahli neraka. Naudzubillah min dzalik. Kemudian kita lanjutkan, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Setelah posisi kita meninggal dunia, ada satu pertanyaan, ruh kita itu di mana? Nah, ini yang wallahu a'lam bishawab. Karena dari berbagai macam redaksi yang saya himpun, baik itu hadis maupun qaul ulama, ada yang pertama mengatakan begini, ruhnya orang yang beriman ini dicabut kemudian naik ke langit disambut oleh para malaikat, bahkan dielu-elukan oleh para malaikat. Lalu kemudian ruh ini diizinkan oleh Allah untuk menengok prosesi pemakaman jenazahnya. Yang pertama. Yang kedua, ruhnya orang zalim, orang ahli maksiat itu dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dasar perut bumi. Wallahu a'lam bishawab. Apakah kemudian dia diperbolehkan juga menengok jasadnya? Ini wallahu a'lam bishawab. Nah, makanya kalau saya ditanya pada saat diantara meninggal dunia sebelum dikebumikan, ruh kita di mana Pak Ustadz? Wallahu a'lam, Pak. Saya nggak bisa memastikan itu di mana nantinya. Sama dengan ketika kita tidur. Tidur itu kita hidup, tapi ruhnya di mana? Wallahu a'lam bishawab. Itu hanya Allah SWT yang tahu. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, setelah meninggal, kemudian kita dimakamkan. Nah, ini ada beberapa fikihnya di sini, Pak. Yang pertama, kalau talqin itu sahih, Pak. Dalilnya sahih. Ada dalam kitab hadis Bukhari itu ada, Pak. Bahkan lafal talqin aja itu ada sudah tertentu, Pak. Talqin. Tapi kalau azan di dalam kubur itu, nah itu memang kalau Anda bertanya apakah ada dalil hadisnya, saya jawab sampai sejauh ini saya belajar, saya tidak ketemu dalil hadis azan dan iqamah di dalam kubur. Nah, dalilnya apa? Dalilnya pakai dalil qiyas. Qiyasnya bagaimana? Orang yang mau bepergian jauh itu disunahkan untuk diadzanin. Makanya kalau Bapak Ibu nanti mau naik haji, mau umroh, keluar dari rumah didahului dengan adzan, itu sunnah. Apalagi ini yang mau perjalanan jauh setelah alam dunia, yang tidak akan pernah kembali lagi, maka tentu lebih mustahab kalau untuk diadzanin. Untuk iqamatnya tidak perlu qad qamatil qiyamah, tidak, tapi tetap qad qamatis shalah, lafalnya tetap. Jadi kalau masalah adzan dan iqamah, Anda mau diadzankan boleh, tidak diadzankan juga boleh, silahkan. Kalau Pak Ustadz pilih yang mana? Kalau saya milih yang diadzanin, Pak. Tapi kalau Bapak milih yang tidak diadzanin, ya monggo, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena semua ada dalilnya. Ini gara-gara adzan aja kan kadang kita itu bentrok kan itu, Pak ya. Debat rame panjang sampai kemana-mana, ya kan. Lanjut. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, menyiram air di atas pemakaman itu ada dalilnya. Kemudian melempar debu itu, tarotan ukhra itu, Pak ya, sampai 3 kali, itu juga ada dalil hadisnya. Membawa foto yang di depan jenazah itu nggak ada dalilnya, Pak. Itu hanya seremoni lah ya. Kemudian membawa bunga, menabur duit yang kemudian ada beras kuningnya, ini malah mubadzir, Pak, malah sia-sia. Kemudian bunga itu dikiaskan kepada pelepah kurma, karena pada suatu saat Rasulullah berjalan, kemudian ada ahli kubur yang sedang diadab, Rasulullah memetik pelepah kurma, Rasulullah letakkan di situ. Selama pelepah kurma ini masih basah, maka adabnya masih ditangguhkan. Maka ke sini karena nggak ada pelepah kurma, ya kemudian diganti tumbuh-tumbuhan yang lain, macam bunga dan lain sebagainya. Tapi kalau Bapak mau kekeh dengan dalil hadis, kemudian Bapak mau mencari pelepah kurma, ya silakan, monggo, silakan. Nggak bisa Pak Ustadz diganti dengan bunga, harusnya pelepah kurma, ya sudah cari sana pelepah kurma, nanti kalau sudah jumpa ditanam di situ, kan gitu, Pak ya. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemudian setelah kita masuk di alam kubur,
ya kan? Ini di dalam kitab Taufiqul Akbar keterangannya, sebelum malaikat Mungkar dan Nakir datang, muncul malaikat Rauman. Malaikat Rauman ini kemudian menyuruh jenazah ruh. Nah, mohon maaf, sebelum saya lanjutkan, di dalam alam barzakh itu ruh saja atau ruh beserta dengan jasad. Maka perbedaan pendapat para alim ulama terjadi di sini. Yang pertama berpendapat bahwa karena di dunia ketika maksiat jasad ikut, ruh juga ikut, maka nanti di alam kubur dua-duanya sudah dijadikan satu, menerima azab maupun menerima nikmat. Bapak sholat, ruh dengan jasad, kan itu Pak ya. Bapak maksiat, ruh dengan jasad, maka ketika masuk alam kubur dua-duanya sudah mendapat akibat itu. Itu pendapat, tapi pendapat ini adalah yang justru sedikit ulama yang memegangnya. Yang jumhur atau yang masyhur, yang kebanyakan mayoritas ulama, justru di alam kubur jasadnya rusak, ruh saja yang menerima akibatnya. Baru setelah nanti ketika dibangkitkan, ruh dan jasad akan menanggung semua amaliyah yang dia buat ketika di alam dunia. Tapi pada saat dibangkitkan, bentuknya sudah menyesuaikan dengan amaliyahnya, tidak sesuai lagi dengan bentuk saat ini. Bapak Ibu nggak lagi seperti ini, saya nggak seperti ini, sesuai dengan amaliyahnya. Nah, amaliyahnya yang mempengaruhi dari bentuk jasad kita bagaimana, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian kita lanjutkan tadi, malaikat Rauman datang. Ya arwah, ya ruh, tulislah amal perbuatan kamu. Dengan apa aku harus menulis? Ngeles ini ruh kita. Dengan tangan kamu. Tintanya dari mana? Dengan ludahmu. Lembaran kertasnya dengan kain kafanmu. Akhirnya karena kita takut, kita nulis Pak amaliyah itu. Yang kita ingat kita tulis semua. Pada saat mau menulis amal kemaksiatan kita malu. Akhirnya kita diam. Malaikat Rauman kemudian membentak, bahkan memukul kita. Kenapa kamu malu saat ini? Sedangkan waktu di dunia engkau berbuat maksiat dan kezaliman, engkau tidak malu terhadap Allah Subhanahu wa taala, tapi malu kepada manusia. Maka kemudian ruh itu menulis seterusnya. Setelah selesai, catatan itu dilipat sedemikian baiknya oleh malaikat Rauman, digantungkan di leher kita, Pak. Nah, setelah itu beliau pergi. Baru muncul kemudian malaikat Mungkar dan Nakir yang bertanya, man robbuka, man dinuka, man nabiyuka, man akhuka, ya kan, dan lain sebagainya. Kemudian kita menjawab. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap membicarakan kubur, Sayyidina Utsman radhiyallahu an selalu menangis. Maka kemudian sahabat yang lain bertanya, ya Amirul Mukminin, kenapa Anda menangis ketika diceritakan kubur? Maka kemudian Sayyidina Utsman berkata, karena kubur ini merupakan permulaan dari alam-alam selanjutnya. Jika dikubur mendapat kehidupan yang mudah dan nikmat, maka kehidupan selanjutnya adalah kemudahan-kemudahan. Tapi kalau di dalam kubur sudah menderita, udah susah, udah berat kehidupan di dalam kubur, maka kehidupan selanjutnya dia akan mendapatkan kehidupan yang lebih berat dan lebih susah lagi. Ini kuncinya di kubur, Pak. Nah, sekarang pertanyaannya, apa saja yang mempengaruhi hadirin kehidupan kita di alam kubur sehingga Allah menjadikan kubur kita menjadi salah satu taman daripada Riyadul Jinan, daripada taman-taman surga? Yang pertama hadirin adalah yang berkaitan dengan hati, feel, rasa. Yang kedua berkaitan dengan perbuatan dohir. Ini dua perkara ini hadirin mohon diperhatikan, yang sangat mempengaruhi kita di alam kubur. Yang pertama berbentuk internal, hati, rasa, feel, ya kan. Ini kita karena sudah ngaji rasa kemarin, attitude dan lain sebagainya, itu dohir. Etika, attitude dan lain sebagainya. Bahkan yang kedua baru kemudian dohir. Dohir ini penting, Pak. Bahkan begini, Pak, ada satu nasihat itu begini, Pak, nasihatnya baik sekali. Pangkat,
jabatan, teman, harta, kekayaan, kemiskinan dan sebagainya ini bisa hilang dalam kehidupan kita. Tapi yang akan terus dikenang adalah perlakuan diri kita kepada orang lain. Nah, itu akan selalu abadi dalam persepsi orang lain. Ini nasihat bagus sekali, Pak. Nah, hadirin, kita lanjutkan. Yang mempengaruhi kubur sebab daripada internal hati dan rasa apa saja? Yang pertama adalah ikhlasul fi jami'il a'mal. Ikhlas dalam semua amal, hadirin. Pokoknya amal apapun semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, selesai. Orang, hadirin, kalau sudah beramal hanya karena Allah, fokus kepada amalia diri, dia mohon maaf nggak terlalu kepo dengan amalan orang lain, Pak. Ya kan? Ini sekarang kita ini kan mohon maaf, kadang terpengaruh juga oleh perilaku orang lain sehingga amaliyah kita yang tadinya ikhlas hanya karena Allah terpengaruh sehingga kita malah sibuk ngurusin orang lain. Contoh begini, Pak. Kita ini mau ke masjid nih, Pak. Ya kan? Ditanya, "Pak, Anda mau ke masjid karena apa?" Karena Allah. Mau sholat jamaah karena Allah. Mau sholat itikaf di masjid karena Allah. Ya kan? Sampai di masjid ini ujiannya macam-macam, Pak. Karena kalau kita betul-betul fokus hanya karena Allah, otomatis kita akan fokus terhadap amaliyah kita, bacaan Al-Quran kita, zikir kita, sholat kita, pokoknya fokus di kita, Pak. Karena kesini kita karena Allah. Tapi tetap akan diuji. Kemarin yang kita dalam kitab Minhajul Abidin itu, Pak, ya. Baik itu ujian yang berkaitan dengan setan maupun ujian yang berkaitan dengan ad-dunya wa ma fiha, atau kaitannya dengan makhluk. Kan ujian hambatan dalam ibadah itu kan ada 4 itu, Pak, masih ingat ya kan? Dunia beserta kesibukannya, makhluk, kemudian iblis, kemudian nafsu, kan itu, Pak, ya. Oke, kita diuji dengan sibuk dunia, enggak lancar kita. Makhluk kadang, Pak, begitu sampai di masjid, orang lain membuat sesuatu yang membuat kita harus fokus ke dia. Akhirnya kita kepo, akhirnya kita hanya sibuk membicarakan dia, lupa dengan amaliyah yang kita rancang dari awal. Kadang seperti itu. Ini adalah hambatan dalam keikhlasan kita. Kadang kita nolong orang, hadirin. Nah, orang yang kita tolong nggak ingat, ini kan lagi viral ya. Ada artis menolong orang lain, tapi orang lain itu malah justru nggak ingat lagi. Hadirin, mohon maaf, yang seperti itu memang terjadi. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau kita ikhlas ya sudah, saya menginginkan balasan dari Allah. Ini kunci yang pertama, kalau kita ingin selamat di dalam kubur dan kubur kita menjadi sebagian dari taman surga, ikhlas dalam segala amal. Fokus hanya karena Allah saja, selesai. Yang kedua, hadirin, nah ini Bapak Ibu, jauhi iri, dengki, hasud, apalagi, Pak, syirik dalam diri kita terhadap orang lain gitu. Kadang hati ini, hadirin, oke, fokus ibadah, tapi iri, dengki itu masih menyelimuti. Mohon maaf, Rasulullah itu sampai mengingatkan begini, Pak, kebanyakan hamba Allah yang mencapai derajat tinggi di hadapan Allah itu bukan sebab karena banyaknya puasa, bukan karena sebab banyaknya rokaat yang dia kerjakan, tapi disebabkan karena kasih sayangnya yang menyebar kemana-mana, Pak. Saking pentingnya perkara tentang menyayangi, menebarkan kasih sayang. Makanya hadirin, mohon maaf ini, Pak, kalau di media sosial, ya kan, ini hati-hati sekali, Pak. Ada ungkapan begini, kalau kalian belajar agama, jangan lupa belajar kemanusiaan, agar kalian mengerti attitude, mengerti etika, dan mengerti sebagai manusia. Mohon maaf, Pak, ungkapan itu keliru, Pak, kalau untuk diterapkan di dalam Islam. Karena kalau kita betul-betul mempelajari syariah Islam, hadirin, Islam tidak cuma mengajarkan dan menghendaki umatnya hanya taat dalam satu segi vertikal saja, tidak. Tapi Islam juga menghendaki, mengajarkan kita sebagai umat pemeluknya adalah kasih sayang juga. Dan ini sudah saya bahas beberapa kali, bahwa akhlakul karimah itu ada 3, Pak. 1, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala.
dua akhlak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ketiga akhlak kepada makhluknya Allah. Jadi kalau ada orang membicarakan akhlak itu hanya baik kepada sesama, keliru itu Pak. Gimana mau baik ketika dengan Tuhannya, dengan Allah SWT yang menciptakan saja nggak mau taat Pak, ya kan? Sholat nggak mau, puasa nggak mau, tapi dengan tetangga baik, kayak gitu kok akhlaknya baik? Nggak baik Pak. Sholat oke, puasa oke, tapi dengan tetangga nggak baik, nggak oke juga akhlak seperti itu. Karena membentuk akhlakul karimah itu mencakup 3 aspek. Lanjut. Kemudian hadirin, yang kedua adalah hati. Hati ini jangan iri, jangan dengki. Ini perlu hadirin, memang pelajaran ini tidak semudah omongan. Nah kita kalau sudah mendapatkan informasi teori seperti ini, insya Allah akan dibimbing oleh Allah ketika niat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dengan berbagai macam peristiwa. Ini pertama mungkin seperti ini, seperti nanti lama-lama kita akan meningkat derajatnya sebab paham terhadap masalah hal yang berkaitan dengan keikhlasan dan hilangnya iri dan dengki. Ini yang zahir. Yang batin. Yang zahir apa hadirin? Yang pertama, ini yang mohon maaf Bapak Ibu tidak bisa ditawar-tawar. As-sholatu fi waqtiha. Sholat tepat di waktunya Pak. Sholat ini nggak main-main Pak. Memang betul-betul luar biasa, dan hebatnya antara sholat dengan ibadah lain itu berkaitan loh Pak, terutama zakat. Ada 10 golongan yang sholatnya tidak diterima oleh Allah SWT. Yang pertama adalah seorang imam yang makmumnya tidak menyukai. Nah, kan itu kan, baik itu di dalam masalah sholatnya atau di luar sholat. Kadang ada dalam kampung itu Pak, perilakunya Masya Allah dolim, naudzubillah, ahli maksiat, tapi karena dia tokoh masyarakat, kekeh juga pengen jadi imam. Makmumnya cuma diam saja, tapi dalam hati gerundel. Ini perilaku kayak gitu kok yang mau jadi imam lah, kan itu Pak ya. Nah yang model-model seperti itu Pak. Kemudian hadirin, yang kedua akil waliden, orang yang durhaka kedua orang tua. Dan ketiga adalah orang yang nggak mau membayar zakatnya Pak. Itu sholatnya tidak diterima oleh Allah SWT. Hanya sebatas gugur kewajiban saja Pak. Nah hadirin, ini yang pertama, amaliyah yang memang harus kita jaga. As-sholatu fi waqtiha, sangat berpengaruh di alam kubur nanti Pak. Kemudian yang kedua hadirin adalah birrul waliden. Karena waktunya mepet ini Pak, tinggal 5 menit. Birrul waliden, mohon maaf hadirin, kalau kita menginginkan nanti pada saat kita meninggal dunia, anak kita mendoakan, cucu kita mendoakan, ya sekarang kita tengok pada diri kita. Seberapa jauh kita mengajarkan anak-anak kita untuk mendoakan bapak ibu kita. Kalau anak kita cuma diajari membacakan doa untuk bapak ibunya, bapak ibu kita, hanya pada waktu mendekati Ramadan dan Lebaran itu berziarahnya, ya mohon maaf Pak, nanti anak kita terhadap kita ya seperti itu. Satu hadis Rasulullah itu kan, biru apa akum tak biru abna akum, ini sampai saya hafal. Ayo kita hafalkan. Berbuat baiklah kalian kepada orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian akan berbuat baik kepada kalian. Kalau setiap malam Jumat kita, anak-anak kita kumpulkan, kemudian kita berdoa, melatih setiap malam Jumat. Kalau ada yang mengatakan kalau cuma setiap malam Jumat bid'ah, ya udah setiap malam kalau bisa, ya kan itu toh. Kalau setiap malam juga bid'ah, ya sudah, yang setiap apalah, ya kan, yang tidak bid'ah, kan gitu kan. Kita ikutin kan gitu Pak ya. Yang bid'ah itu sudah malam Jumat nggak mendoakan orang tua, malam yang lain juga nggak mau mendoakan orang tua, itu parah lagi itu Pak, ya kan. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, bacakan Yasin, bacakan tahlil. Kalau yang mengatakan baca Yasin untuk apa, almarhumah setiap malam Jumat itu bid'ah, ya udah baca surat Al-Baqarah, ya kan itu kan. Kalau Al-Baqarah juga bid'ah lagi, Ali Imran kan itu kan. Wis pokoknya yang nggak bid'ah yang apa baca, ya kan itu kan. Kan enak toh Pak, ya kan. Jadi kita ini beragama itu nggak usah terlalu saklek. Wah ini bid'ah, ya udah ganti yang nggak bid'ah sekarang. Yang penting amal, ya kan.
Zikir setelah bersalat berjamaah, zikir berjamaah, bid'ah, nggak ada dalilnya. Yang nggak ada bid'ah apa? Zikir sendiri-sendiri. Oke, sekarang zikir sendiri-sendiri. Jangan mengatakan zikir bersama setelah sholat bid'ah, akhirnya main HP setelah sholat. Wah, itu lebih bid'ah lagi, itu mungkar itu Pak, ya kan? Ayo, sekarang kita apa? Zikir bersama, berdoa bersama, bid'ah, nggak ada dalilnya. Yang ada dalilnya apa? Zikir sendiri-sendiri. Ayo zikir sendiri-sendiri. Ada dalilnya lagi apa? Baca Al-Quran, langsung ambil Al-Quran, baca Al-Quran. Alak mumet tuh sambian walhan, ya kan gitu kan. Nah ini hadirin, konsep-konsep seperti itu jangan sampai memberatkan kita di dalam mengamalkan agama. Anak-anak kita ajak, sehingga nanti setiap malam Jumat pun kita akan paling tidak seminggu sekali mendapat kunjungan doa dari anak-anak kita Pak. Yang ngeri lagi kalau di alam barzah nanti, ketika misalkan ini malam Jumat, ribuan orang tua, jutaan orang tua dapat doa dari anak-anaknya. Kita lupa mengajarkan itu kepada anak-anak kita. Akhirnya anak-anak kita jangankan kok malam yang lain, malam Jumat aja nggak mau mendoakan Pak. Nangis kita nanti Pak. Ini hadirin yang perlu kita garis bawahi. Nah bagaimana menanamkan itu? Ya kita lihat diri kita bagaimana. Akil waliden atau birrul waliden. Ini yang berpengaruh dalam kubur Pak, birrul waliden kita. Yang ketiga hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kubur itu berkali-kali saya sampaikan mengingatkan kepada kita tentang 5 kalimat yang dia ulang-ulang dalam setiap harinya. Yang pertama, kubur berkata, ya ibnu Adam, ana baitul wahdah. Wahai anak manusia, aku ini tempat rumah sendiri kalau kamu masuk ke dalamnya nanti. Faj'al mu'anisan, bawalah teman yang menyenangkan hatimu. Siapa teman yang menyenangkan hati kita di dalam kubur? Qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Ini merupakan teman kita nanti dalam kubur Pak. Makanya hadirin, mulai sekarang apalagi nanti malam ada nuzulul Quran, ini merupakan momen untuk recharge kembali, mengupdate kembali kesemangatan kita di dalam membaca Al-Quran. Tapi nggak perlu mentafsirkan terjemahan Al-Quran. Nah, kan ini kadang mentafsirkan Al-Quran saja nggak boleh, ini malah mentafsirkan terjemahan Al-Quran. Nah, para lagi tuh Pak. Hadirin, ini membaca Al-Quran, apalagi lebih-lebih surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dibaca, bagus sekali Pak. Tapi meskipun itu bagus, kalau bapak ibu, bapak-bapak jadi imam ya jangan dibaca Pak. Kemarin saya pernah jumpa sholat rawih nih Pak ya. Karena kadang begini Pak, ini mentang-mentang sholat rawihnya itu 8, ya kan? Rukunnya itu panjangnya luar biasa. Sampai makmumnya itu membaca subhanarabbil azim 3 kali itu sudah selesai. Itu imam belum naik-naik juga, belum itidal juga. Kadang makmumnya sampai dalam batin itu batin, ini apalah yang dibaca Pak Imam ini, kan itu Pak ya kan. Ini kadang begitu juga. Saya jumpa kemarin sholat Isya, ya kan, tarawih, rokaat pertama yang dibaca tabarok Pak, surat Al-Mulk sendiri, ya kan, selesai. Masya Allah, dalam batin saya semoga rokaat kedua jangan waqiah, kan itu Pak ya. Hantam waqiah ya pingsan jamaahnya, kan itu Pak. Jadi gini Pak, kalau jadi imam, hadirin mohon maaf, untuk sholat tarawih itu beda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu memang syariahnya lebih bagus, lebih panjang sholatnya daripada khutbahnya. Itu memang seperti itu. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah, panjangkanlah sholatnya daripada khutbahnya. Itu kalau Jumat. Kalau tarawih Pak, sudahlah banyak rokaatnya. Kita akan tarawih tidak cuma 1 malam, 30 malam. Buat yang sekiranya jamaah itu merasa ringan, ya kan, tidak terlalu cepat dan jangan terlalu lama, insya Allah nikmat sholatnya. Terlalu cepat kita juga nggak mau, ya kan, tapi terlalu lambat sampai ketika sujud, ya kan, makmum itu sudah bacanya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Ini belum naik-naik.
Begitu naik, imamnya naik duluan. Begitu sudah selesai berdiri sempurna, imamnya baru ngomong Allahu Akbar. Nah selama ini kemudian makmumnya disuruh ngapa gitu loh ya kan. Nah ini kan tambah pening juga makmumnya kan. Jadi memang setelah sholat bagusnya imam berdialoglah dengan pengurusnya. Pak pengurus, kira-kira yang seperti ini panjang, kepanjangan atau terlalu cepat? Kalau nanti pengurusnya ngamatin jamaahnya pas Pak Ustadz, nah itu yang jalan. Tapi kalau jamaahnya juga ada yang mengeluh, Pak Ustadz ini mohon maaf agak disepitnya agak tambahin sedikit, nah ya kan, tambahin ya. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian masih amaliyah di alam kubur. Kubur mengatakan begini hadirin, ya Ibnu Adam, wahai manusia, ana baitul zulmah, aku ini adalah rumah kegelapan. Maka bawalah penerangnya. Apa penerang kita di alam kubur? Qiyamul lail walakana rokaatain. Bangun malam meskipun sholatnya nanti cuma 2 rakaat doang. Itu merupakan penerang kita di alam kubur. Kemudian penawar azab kubur, tameng azab kubur itu adalah satu sedekah, kedua adalah bacaan tasbih atau zikrullah. Kemudian hadirin yang keempat, bawalah firos, tempat tidur kita. Apa tempat tidur kita? Amalus sholihah. Inilah yang membawa atau menjadi asbab kita merias, kemudian kita menghias alam kubur kita Bapak. Nah sekarang kembali kepada pribadi kita masing-masing. Kita nanti akan memiliki rumah kita di alam kubur masing-masing. Anda juga memiliki, saya juga memiliki, semua memiliki. Apakah kita akan menghias dengan lampu penerang yang luar biasa, kemudian kita membuat beberapa macam teman yang menghibur kita sampai kiamat, ataukah kemudian kita akan membuat kubur kita gelap gulita, kemudian kubur menghimpit kita, kubur menjadi salah satu dari jurang-jurang neraka? Insya Allah itu berpengaruh atau terpengaruh daripada amaliyah soleh kita. Hadirin, sekarang kembali kepada kita. Yang terakhir, jangan pernah sekalipun, meskipun hadirin kita ini sudah beramal baik-baik, kemudian merasa aman dan merasa yakin dengan amaliyah itu sehingga kita menjadi lengah. Tapi hadirin, harus wajib terus kita menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Dengan terus berdoa hadirin. Upayakan betul-betul ini Pak, karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan doa ini. Doa sehabis at-tahiyat sebelum salam. Itu jenengan cari redaksinya betul-betul, hafalkan, jangan sampai ditinggalkan. Fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min adzabil jahannam wa min fitnatil masiihid dajjal. Upayakan doa itu jangan pernah ditinggalkan Pak. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu min adzabil qabri, dari adab kubur, wa min adzabil jahannam, dari adab jahannam, wa min fitnatil masiihid dajjal, dan dari fitnahnya dajjal yang keliling dunia. Kemudian wa min adzabin nar, dan dari adab api neraka. Hadirin, ini doa silahkan jenengan cari redaksinya, hafalkan Bapak, jangan sampai ditinggalkan, karena doa ini luar biasa sebagai ketergantungan kita dengan kepada Allah Subhanahu wa taala atas alam kubur kita nantinya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas amaliyah yang berpengaruh sekali pada saat nanti pada hari kiamat. Mana yang harus dihindari dan mana yang harus ditekuni. Termasuk dayus itu nanti harus kita hindari dan lain sebagainya. Demikian hadirin yang bisa kami sampaikan. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada silap salahnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.